Halo, selamat pagi sahabat Sutiono. Kembali lagi dalam podcast kesehatan Rumah Sakit Dr. R. Sutiono Blora. Sahabat karib di kala sakit, sahabat dekat di kala sehat. Kembali lagi dengan saya, Dr. Trisna Rizky Prastio, sebagai host podcast kesehatan pada hari ini. Dan pada hari ini, di bulan Juli ini, kita menyambut ada namanya Hari Anak Nasional. Dan tentu banyak isu-isu kesehatan anak yang bisa kita bahas di dalam podcast kesehatan kita. Salah satu yang menarik adalah tentang speech delay atau keterlambatan bicara. Dan pada hari ini sudah bergabung dengan saya, Dr. Ivan, spesialis anak, yang merupakan dokter anak di RSUD Dr. Sutiono Blora. Selamat pagi, Dr. Selamat Ivan. pagi. Iya, sudah pada tahu ya warga Blora semuanya, salah satu dokter anak di RSUD Blora. Nah dok, ini dok, nah hari ini kita baik ya kabarnya ya? Habis Insya visit nih Allah. kayaknya nih. Iya, heeh. Oke, hari ini kita mau ngobrol nih Dok, tentang judulnya nih, anak pintar gadget tapi terlambat bicara. Nah, jadi gimana nih kita menavigasi parenting di dunia era layar ini dan di era AI ini ya? Eh, senang banget hari ini di momen terutama sudah dekat dengan momen Hari Anak ya, yang, di bulan Juli ini, sekarang tuh sudah jadi pemandangan yang umum, Dok. Kalau kita ke tempat makan, bahkan mungkin di rumah-rumah juga, kalau ngelihat ada balita, ada anak-anak duduk anteng melihat layar, melihat tablet, melihat HP, ya nontonlah, nonton disetelin sama orang tuanya, nonton video YouTube lucu-lucu, entah itu video musik atau video cerita. Nah, karena mungkin orang tua sedang sibuk mengerjakan yang lain ya, apalagi orang tua yang, bekerja. Nah, gadget ini ibaratnya sudah sebagai penyelamat bagi orang tua untuk membuat anak-anak mereka itu bisa tenang sambil mereka melakukan kegiatan lain-lain. Tapi Dok, sebenarnya nih dari sudut pandang kesehatan terutama dengan sebagai seorang dokter anak, sebenarnya di usia berapa sih otak kita, otak anak-anak itu sudah siap untuk menerima paparan dari gadget atau Gadget. layar? Oke. Terima kasih pendahuluannya. Mungkin awalnya kita harus pahami dulu ya, zaman sekarang itu kan gadget memang sudah di mana-mana ya. Tidak Menjadi bagian mungkin dari sudah kehidupan sudah kita ya? bagian kehidupan ya. Ya, Hampir tidak mungkin kita menghindari gadget. Nah, sekarang yang harus kita pahami, eee, gadget itu bukan musuh. bukan Gadget musuh, itu ya memang ya namanya gadget ya harusnya membantu membantu. apa, istilahnya kehidupan manusia. Nah, jadi seperti yang tadi dibahas kadang jadi kayak penyelamat, orang tuanya sibuk bisa tinggal kasih itu Mhm. anak gadget gitu kan. Susah sih kita nggak bisa langsung nyalahin orang tuanya kasih gadget atau apa. Cuman yang perlu kita pahami, terutama pada usia dini, misalnya pada 1000 hari pertama kehidupan, Kehidupan. itu otak sedang berkembang pesat-pesatnya. Mhm. Pada apa istilahnya, periode ini, eee, cara terbaik otak belajar itu bukan lewat layar sebenarnya. Mmm. Jadi ya harusnya paling baik namanya belajar ya dengan stimulasi langsung. Stimulasi itu apa? Nggak usah susah-susah wes, gampangannya anaknya harus selalu ada interaksi dengan sekitarnya, dengan orang tuanya, mbahnya, semua. Dan itu semua tidak bisa digantikan oleh gadget, ya. Ya, pokoknya anak itu kan belajar melihat kita, mendengar suara kita, memperhatikan ekspresi, habis itu nyoba niru kita, merespon. Nah, itu yang kita sebut dengan adanya komunikasi dua arah. Nah, ini yang paling penting dan ini jelas tidak bisa digantikan oleh gadget. Anggap aja misalnya anaknya nunjuk kucing, ibunya bisa bilang, "Oh, itu kucing, warnanya apa?" Habis itu coba dipanggil, "Kucing, kucing, cing, meong." Nggak gitu kan. Itu nggak bisa kita digantikan oleh Dengan gadget. gadget ya? Mhm. Jadi, mungkin prinsipnya gini, sebelum kita bertanya, "Berapa lama anak boleh Boleh terkena layar, terpapar oleh terpapar layar, layar, kapan dia bisa heeh. terpapar?" Mungkin pertanyaannya yang harus dijawab dulu adalah, kalau misalnya kita berikan gadget, berapa lama waktu yang kita terbuang? Oke, jadi, ah, berapa sih porsinya ya? Porsi kita memberikan layar itu kepada anak itu ya? Salah satu poin pentingnya juga ya? Mhm.
terutama di titik dia, dokter bilang, menarik sekali, di 1000 kehidupan awal, itu otaknya sangat sedang sensitif-sensitifnya ya, padahal mungkin secara keluar penampakannya bayi masih belum bisa apa-apa, tapi sebenarnya dia sedang Proses belajar menerima, cepat. memproses informasi segitu banyak ya, dan itu sayang sekali kalau hanya diberikan paparan berupa, Gadget. gadget yang istilahnya satu arah ya, istilah arah. Jadi tadi, Dokter Irfan mengatakan lebih baik stimulasinya adalah stimulasi langsung yang berupa interaksi dua arah. Tapi apakah harus selalu anak merespon? Harus merespon. Harus merespon ya? Justru kalau tidak ada respon, nah itu kita bisa tahu, oh anak ini kok tidak merespon, ada apa? Oh. Apakah ada gangguan pendengarannya kah? Apakah Mmm. ada gangguan konsentrasinya kah? Berarti justru dengan kita melakukan interaksi langsung itu, malah kita justru bisa sekaligus men-screening ya? Bahwa anak ini tuh, oh dia ini, terstimulus nih dengan interaksi kita, karena kan kita memberikan stimulasi langsung. Kalau diberikan gadget kan mungkin kita Nggak ndak tahu. tahu, kadang mungkin apalagi ditinggal ya. Oke. Berarti idealnya nih Dok, kalau 1000 hari kehidupan itu kan berarti mungkin anak usia di bawah 2 tahun ya, masih anak usia di bawah 2 tahun ya. Idealnya apakah, harus full full, stimulus langsung, zero screen time, atau sebenarnya sebenarnya boleh nih diberikan nih dalam transisi itu. Soalnya kan ya tadi sudah dikatakan juga ya bahwa di era digital ini, era sekarang ini, Tidak zaman bisa. now, nggak bisa lepas juga nggak bisa lepas juga. Dan apa bener Dok, memang sebenarnya kasus speech delay ini tuh sudah meningkat? Oke. Kalau ditanya secara teori ya, kita Iya. ngomong teori. Sebenarnya bahkan screen time itu hingga anak sekolah pun sudah nggak boleh. Heeh. Ke anak sekolah pun boleh, tapi misalnya maksimal 1 jam sehari misalnya gitu. Tapi oke lah kita sekarang ya memang tidak bisa menghindari gadget ya. Mhm. Mungkin minimal-minimalnya pada saat usia 1000 Jadi hari pertama. pertama atau hingga usia 2 tahun, Mhm. sebaiknya tidak boleh. Kenapa? Ya karena dia memang prosesnya belajar, bicara, dan seterusnya memang di usia segitu. Jadi kalau kita berikan gadget ya resikonya memang tadi, ada keterlambatan bicara, ada yang semuanya sebenarnya hanya karena kurang stimulasi dua arah. Mmm, Jadi mhm. kok dibilang akhir-akhir ini kok banyak yang speech delay atau apa, memang sih kita tidak bisa sepenuhnya Mhm. menyalahkan orang tua ya, tapi Mhm. memang hampir, eee, anak kan kalau yang ya saya temui sendiri Mhm. ya, secara umum anaknya sebenarnya pintar, Mhm. sehat, Mhm. bagus, tapi mungkin hanya karena kurang stimulasi, jadi Mmm. dia tidak bisa, apa ya, tidak bisa mengekspresikan dirinya, Mmm, gitu. oke Jadinya oke 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 oke. dia harusnya ada bahasa, apa, ekspresif. Nah, bahasa ekspresifnya kurang. Jadi tidak tidak ada kesempatan untuk bicara, tidak ada kesempatan meniru, ya berkurang. Ya nggak bisa bilang juga sih, kadang ada anak yang tetap pakai gadget, ya tetap pinter dan bisa, Iya. ya ada. Tapi secara umum memang diusahakan kok di bawah 2 tahun lah minimal ya, no screen time kalau dari saya sendiri. Iya, maksudnya menjadi faktor resiko lah ya, ketika dia hanya stimulasinya itu hanya berupa layar atau sangat minim sekali. Jadi mungkin yang menarik ini itu ya, anak, sebenarnya masih bisa bicara, cuman kurang ekspresif aja, karena mungkin kurang diajari atau kurang distimulus untuk menanggapi ya, berarti ya, menanggapi secara aktif gitu ya. Oke Dok, kalau gini nih contoh, ada nih beberapa mitos dan mungkin pernyataan-pernyataan orang tentang, tapi kan kalau pakai YouTube, pakai video itu kan kita bisa ngajari mereka bahasa Inggris. Nah, ini contoh nih belajar ABC, belajar nama-nama hewan, bisa tunjuk. Kalau apakah dengan dipaparkan seperti itu kemudian anak bisa menyebut nih huruf, nama hewan, apakah itu menjadi salah satu indikator perkembangan bahasa yang baik buat anak sebenarnya? Nah, ini menarik memang ya. Heeh. Prinsipnya gini, anak itu kan pinter ya, dia Heeh. usia segitu kan benar-benar menerima informasi yang banyak. Tapi kita harus bedakan lagi, dia itu memahami bahasa, tapi bisa komunikasi enggak? Oh iya. Jadi kalau misalnya dia memahami mungkin bisa, dia paham, Mhm. oh ini
kucing, Iya, oh ini warna merah, iya. oh ini bahkan mungkin bahasa Inggris misalnya merah itu red, ini Red, kan ngerti, iya. tahu anaknya. Cuman yang tidak bisa apa ya istilahnya, komunikasi. Mengkomunikasikannya itu gitu ya? Jadi bahasa kan tidak sekedar hanya tahu, Oh tapi iya, ada benar timbal balik. benar, iya, Jadi yang penting adalah komunikasi. iya, Misalnya kalau eh, layar gitu, iya, misalnya ada kucing, mungkin pencet ini kucing bisa, iya, tapi kan nggak bisa beda kalau misalnya kita interaksi langsung, misalnya adik, misalnya kita tanya, "Dek mau minum apa?" Dia bisa nunjuk susu atau minta iya. susu. Nah, itu kan beda jelas. Atau Ada level misalnya yang lebih tinggi ya, Dok, ya? Dari sekedar hanya memahami, tapi dia juga, kemampuan mengkomunikasikan apa yang dia pahami, nah dan itu itu baru didapat dari stimulasi stimulasi yang luar. suara. Itu yang bahasa ekspresifnya kadang kurang itu ya tadi, ekspresifnya tadi. Kalau misalnya dia gadget ya, dia cuma tahu mungkin pencet-pencet mudeng bisa. Mhm, Tapi kan dia ekspresif ke orang lain nggak bisa, mhm, mhm, mhm. kayak gitu. Oke, oke. Ah, kalau, ini nih, apa namanya, oke itu tadi itu ya, sekarang kalau tentang terlambat bicara nih, mungkin ada orang tua yang ngomong nih, ada orang tua yang ngomong, "Ah, nggak papalah, ini baru segini kan memang belum bisa bicara. Kalau nanti juga bisa umur 4 tahun, 5 tahun nanti juga sudah bisa cerewet nih," kayak gitu. Nah, kalau, dari sepengalaman dokter, kira-kira tanda bahaya atau red flag apa aja, yang berkaitan dengan keterlambatan bicara ini yang bisa orang tua, amati, kemudian harus segera konsultasi? Ya, untuk keterampilan bicara ya kita sudah sepakat ya tadi, Heeh, tidak semuanya mungkin salah gadget. iya, Jadi masih ada iya. beberapa kemungkinan lain. Nah, Mungkin untuk gangguan pendengaran atau nah, gangguan itu jadi ya? misalnya nih, misal bayi, masih Heeh, bayi. Kalau misalnya dia tidak ada respon suara, harusnya usia 1, 2 bulan ada suara mungkin dia kaget, Kak, atau apa. Kalau belum ada respon, apalagi oke usia oke. 1 tahun Iya. misalnya, harusnya sudah mulai babbling, bayinya sudah Oh iya. mulai ngoceh atau Mhm apa. mhm. Kalau belum ada babbling, belum ada gestur apa, nunjuk kah atau apa, Mhm. apalagi usia 16 bulan belum Mhm. ada kata bermakna yang keluar. 16 bulan 2 kata per materi. Oke. Kalau misalnya apa, harusnya ya usia 16 bulan itu dia sudah minimal bisa ngomong bapak, ibu kah, papa, mama kah, tergantung ya, apa, Nah, tergantung dia diajarinya apa ya. 1,5 tahun nih berarti ya, Mhm. sekitar itu ya, 16 Jadi bulan. maksimal misalnya 2 tahun dia belum bisa komunikasi, apa, kombinasi kata misalnya minta susu, mau maem, Mhm. atau, menyebut papa, mama spesifik. Yang ini yang, apa, harus diketahui adalah dia bisa menyebut spesifik, Mhm bapak ke bapaknya, ibu ke ibunya. mhm. Jadi memang spesifik. Kalau itu tidak bisa, dia cuman bilang papa, papa, mama, mama, tapi ke semuanya, kemudian dia belum bisa menggabungkan kalimat sederhana, Oke. ya itu sudah jelas red flag. Sebaiknya di-screening ya, sebaiknya di-screening di dokter anak gitu ya, Mhm. atau di dokter untuk tahu. Karena, eee, kalau ada tools sederhana nggak, Dok, yang mungkin sebenarnya itu tuh di buku KIA ada nggak sih, Dok? Ada ya Nah, sebenarnya ya? Di paling buku sederhana KIA sebenarnya ini ya? bisa kita lihat di buku KIA Iya ya. iya, Banyak sebenarnya yang mungkin nggak nggak tahu. nggak tahu ya. Nah, Jadi bahwa di buku KIA itu lengkap iya, sebenarnya. bahwa sebenarnya ketika bahkan sejak kehamilan ya, sejak kehamilan itu kan sudah digabung dengan sejak buku hamil ya, Dok, ya. Di buku Pink itu kalau, sahabat Sudiono tahu yang buku KIA, namanya buku KIA, kita nyebutnya buku Pink yang diberikan ketika saat ibu hamil, itu sudah ada panduan sejak 1000 masaka pertama itu sejak ibu anak masih dalam kandungan, soal gizinya, apa yang harus dikerjakan, sampai pasca lahiran, ibunya pasca lahiran dan anaknya juga yang baru lahir sampai pada usia tertentu di sana, itu sudah ada grafik pertumbuhan. Ada juga, namanya, ya tips-tips lah itu, mulai masalah gizi, juga ciri-ciri anak. Jadi sahabat Sutyono itu sebenarnya sudah dapat tools-nya, sudah dapat tools-nya, cuman mungkin lupa dibaca atau nggak sempat membaca, Nggak nggak sempat sempat baca baca. ya, Dok, ya. Itu salah satu tips tools praktis ya, karena Ya, kalau di Indonesia wajib punya ya, Dok, ya? Wajib punya harus ya? Wajib harus punya ya? Kalau ndak punya berarti mungkin ketahuan nih, berarti belum melakukan antenatal care dan pemeriksaan pemeriksaan ini harus nih. punya. Iya, harus punya dan itu harus punya. Karena mungkin
terlepas dari ini ya, pencatatan imunisasi di sana juga ya, Dok, ya? Pencatatan imunisasi wajib itu juga di sana juga? Cuman ya itu yang harus diingat, selama ini kan mungkin penggunaan buku KIA itu lebih ya tadi cuman Iya, pencatatan Daniel. imunisasi, Iya sama lihat berat badan, iya padahal fungsinya banyak. Ya iya seperti tadi dibahas, ada cara-cara stimulasi. Kita ngomong anak ya, kalau iya ibu juga iya, lengkap sebenarnya, dari tapi lengkap. pada anak pun di situ ada cara kegawatan anak apa saja di situ ada. Nah, yang paling penting ini, ada self screening istilahnya kalau Iya, di situ. Ada kan bagi usia, ada 1 bulan hingga 3 bulan, 3 sampai 6 bulan, mhm, harus bisa apa aja. Nah, ini ada pertanyaan ya tidak ya tidak. Nah, kalau ada yang tidak bisa pada misalnya 6 bulan, mhm dia harus bisa duduk misalnya gitu, mhm, ternyata anaknya belum bisa, ya kan? Ada yang tidak. Nah, itu harus langsung segera konsultasikan. dikonsultasikan, gitu. Oke, menarik menarik menarik. Oke, sekarang, tadi sudah tanda bahaya, screening awal, oke. Mungkin pengecualian, Dok, gadget itu kan, eee, realitanya memang tidak bisa terpisahkan. Nah, kira-kira screen time apa sih yang masih diperbolehkan untuk anak? Misalkan nih kalau, salah satu orang tua jauh, terus kemudian kalau video call, apakah itu sudah dimasuk dalam screen time? Kalau video call, melakukan video call, interaksi lewat video call, kemudian mainan-mainan AI. Nah, sekarang itu kan kadang edukasi apa, video AI atau apa itu kadang ada yang bisa berinteraksi nih, Dok, ada yang bisa menjawab menjawab juga seperti itu. Apakah yang bisa diajak ngobrol, dia bisa diajak dongeng, apakah itu masih termasuk stimulan yang baik atau bisa kita gunakan, bagaimana? Eee, Video call dulu ya? Heeh, Untuk video call itu agak beda sedikit ya, memang sih dia tetap layar ya, tapi paling heeh, enggak di video call itu minimal masih ada interaksi 2 arah. oke, Misalnya video call sama mbah atau mhm, sama akungnya misalnya. Akungnya bilang, "Dek, coba tunjuk hidungnya." Habis itu adiknya mau nunjuk hidung, artinya kan masih ada interaksi. Nah, mhm. jadi kalau untuk video call mungkin masih bisa apa ya istilahnya, dimaklumi lah Iya, mungkin ya. dan masih Walaupun masuk ada stimulasi 2 masih arahnya ya? ada lah, walaupun memang tidak bisa sebaik kalau ketemu langsung Iya, tetap, tapi paling enggak kan, oh adiknya bisa ngelihat interaksi. mbahnya atau apa yang kalau misalnya ketemu langsung enggak bisa. Nah, soal AI, nah ini yang harus dipahami lagi. AI itu kan tetap tools ya, Iya walaupun dibilang bisa interaksi, dipencet bisa iya jawab, diajak ngomong bisa jawab, iya. tapi yang ini yang harus kita pahami, apakah AI bisa mengganti hubungan manusia? Bisa Nggak bisa. juga. Mungkin bisa respon verbal, bisa, Iya. tapi kalau komunikasi langsung tetap kompleksitasnya beda, Oh, stimulasinya beda. pemahaman emosi itu kan nggak dapat ya di AI itu, walaupun dia mungkin bisa merespon, Mhm, tapi itu kan secara emosi tetap tetap berbeda ya? beda, nggak bisa Berbeda ya? melihat raut Iya, wajah, tidak bisa melihat itu kan beda tetap. Jadi kalau ditanya apakah, bisa menggantikan, jelas enggak. Tapi apakah bisa membantu? Mungkin, mungkin tapi dengan, catatan tetap ya. catatan dan tetap harus dengan pendampingan ya memang ya. Tidak bisa hanya kita lepaskan dengan Mhm, anak bermain dengan AI, anak bermain dengan mainan yang ada bisa mhm. stimulasi gitu, tetap harus dalam pengawasan pengasuh. Oke. Nah, itu tadi, beberapa hal, sekarang ini Dok, nah gimana kalau sudah terlanjur, sudah kasep nih, sudah kasep. Anak saya nih, mungkin sahabat Sudiono mungkin ada yang sudah menjadi orang tua di sini, anak-anaknya merasa, "Aduh, anakku nih jangan-jangan sudah telat bicara nih, sudah kecanduan gadget nih, dia nggak mau lepas juga nih, dia cumanya terangsang, terstimulasi dengan layar ini nih." Nah, apa nih yang harus bisa dikerjakan oleh para orang tua ini selain konsultasi ya? Heeh, selain konsultasi ya, apakah harus diambil, harus langsung zero screen time? Karena kan biasanya langsung tantrum, Dok. Kalau kayak gitu biasanya nanti anaknya jadi langsung tantrum atau gimana? Atau harus perlahan? Kalau secara teori ya, harusnya tetap lepas tantrum dan lain-lain itu kan masih bisa diatasi. Tapi yang paling penting sekarang mungkin gini, eee, kita kan bilang nggak boleh ada screen time, tidak boleh Iya, ada gadget, apalagi kalau pada kasus-kasus kasus yang udah kasep misalnya iya. gitu kan. Tapi yang paling penting bukan kita menghilangkan gadgetnya, Oh, iya. tapi kita bagaimana bisa menggantikan si gadget. Dengan stimulus yang lebih Stimulasi langsung. baik, Jadi kalau iya. misalnya cuman dilepas habis itu anaknya didiemin ya sama Sama aja, aja. nggak dapet stimulus ya. Mhm. Benar 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 Ya, jadi benar. bisa
Ya kalau mau ya tetap melepas gadget ya nanti diajak main, baca buku bareng kah, main apa, main air kah, masak-masakan kah, atau sekedar diajak ngobrol dan ya Iya. itu Sing yang harus apa ya, jangan cuman asal kita lepas gadgetnya tapi ternyata malah nggak ada nggak pengganti ada penggantinya. stimulusnya, nggak Heeh, ada pengganti stimulus. Intinya anak tetap heeh, membutuhkan stimulus, tapi kita ganti dengan stimulus yang lebih sehat. ya Ya, bisa gitu gitu. ya, stimulus yang lebih sehat. Oke. Nah, sekarang nih untuk, tipsnya nih, tidak semua orang punya waktu, Dok. Sebenarnya jujur ya, Mmm, apalagi working parents, dua-duanya bersibuk dengan bekerja. Nah, kadang tuh memang sudah capek dan mereka mengandalkan hal tersebut untuk membantu dalam pengasuhan mereka. Nah, tapi kira-kira ada nggak, Dok, untuk situasi-situasi seperti itu, tips stimulasi yang mungkin mudah, bisa dikerjakan, nggak ribet, bisa diselipkan dalam aktivitas mereka sehari-hari, atau sebenarnya, mungkin, dokter bisa ngasih gambaran nih, sebenarnya stimulus itu tuh kan sebenarnya nggak rumit ya? Iya, stimulus seperti apa sih yang cukup bisa kita berikan kepada anak itu sebenarnya? sebenarnya nggak usah muluk-muluk sih sebenarnya. Heeh, Kita cuman sederhana aja, yang penting bisa ajak bicara bicara ya, jadi ngajak ajak ngobrol ya, satu ngajak misalnya ngobrol, baca heeh, baca misalnya buku bacaan kah, buku gambar, sama yang paling penting lagi ajak main. Kalau dibilang sibuk dan lain-lain ya tetap artinya harus menyediakan waktu, waktu. punya Jadi anak ya, nggak ada iya punya anak alasan, sendiri tanggung kok. jawab ya sebagai orang tua ya? Jadi memang ya nggak ada alasan, "Oh saya sibuk, saya tidak bisa ngurus anak." Nggak bisa, Jadi sesimpel sebenarnya hanya menyediakan waktu untuk bermain bersama. main, ajak Nah, ngobrol, baca buku, iya, nggak usah yang susah-susah, yang sederhana sederhana aja, saja cuman itu ya. aja. Jadi kadang mungkin kan ada ya, mungkin orang tua yang kayak, apalagi zaman sekarang kan sudah bisa browsing gitu ya, browsing kegiatan-kegiatan apa, mungkin harus cari sampai Montessori, sensori yang berbagai macam, harus beli Heeh, alat dan sebagainya, enggak, nggak tidak masalah, harus ya tidak mau juga harus, nggak apa-apa kalau mau sih, juga nggak apa-apa. karena yang bisa. Karena pada prinsipnya kan juga sebenarnya dengan hal-hal sederhana sekitar kita pun bisa ya, misalkan untuk warna, belajar warna apa-apa itu kan dengan benda-benda sekitar itu kan sebenarnya sudah bisa masuk ya, gitu, ndak harus dengan beli alat dan lain sebagainya. Nah, ya kalau bisa ya ndak apa-apa. Tapi yang penting waktu tadi itu ya, Yang penting waktu memang orang tua harus menyediakan menyediakan waktu waktu, untuk berinteraksi. waktu untuk berinteraksi. Memang harus, nggak bisa nggak. Nggak bisa enggak. Nah, itu sahabat Sudiono. Jadi, sebagai satu bentuk tanggung jawab juga ketika sudah menjadi orang tua, selain memberikan nafkah ya, tentu adalah, memberikan pengasuhan dan, sebaiknya memang orang tua langsung, tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Nanti orang lain yang jadi orang tuanya nanti jadinya, pengasuhnya jadi orang tuanya. Ya, Iya, mungkin minta bantuan pengasuh dalam batasan tertentu ya, Dok, ya. Tapi untuk supaya ada hubungan kedekatan. Iya kan tadi kan salah satu tujuannya kan juga iya, membangun jangan sampai kedekatan jadi ya? anak pembantu. Iya, jadi banget jangan jangan sampai jadi anaknya ART gitu, anaknya asisten rumah tangga gitu, kayak seperti itu. Nah Dok, terakhir nih, nah mungkin dari dokter terutama untuk mendekati momen Hari Anak ini, dokter ada pesan penting nggak buat orang tua sekarang ya mungkin yang sekarang yang jadi orang-orang tua baru kan Gen Z ya, Gen Z kan sekarang udah jadi orang tua nih. Nah, ada pesan nggak, untuk ayah ibu yang sedang berjuang membesarkan anak di era gempuran layar dan di era ekonomi seperti ini, ada yang ingin dokter sampaikan nggak? Seperti yang kita bahas di awal tadi ya, kita memang tidak bisa mungkiri bahwa era AI, era gadget ini jelas berdampingan. Iya, benar. Kita tidak bisa menghilangkan itu. Tapi, eee, apa ya, mungkin kita nggak usah juga yang harus benar-benar anak harus tidak boleh melek teknologi, harus dijauhkan, ya nggak juga. Tapi mungkin kita yang penting adalah, bisa ngajarin si anak kapan teknologi itu digunakan, gadgetnya kapan harus dipakai, misalnya tadi mau video call kah, kapan harus diletakkan, harus selesai, gitu. Jelas karena teknologi makin lama pasti makin bagus, layarnya makin Mhm, bagus, makin lama mungkin AI benar-benar bisa respon kayak manusia iya, juga bisa, tapi yang ada yang tidak bisa digantikan, itu langsung, hubungan langsung dengan orang tua sama anaknya, interaksi langsung, itu tidak bisa digantikan oleh apa, YouTube, AI, tidak bisa.
mau secanggih apapun tidak bisa. Ya, kalau misalnya suatu hari nanti anak mungkin bisa belajar banyak dari AI atau apa, tetap bisa, tapi tetap komunikasi dengan kedua orang tuanya jelas tidak bisa. Jadi yang saya ingin tekankan sekarang, kita memang hidup berdampingan dengan gadget, oke, screen time mungkin tidak bisa terelakkan, tapi yang tidak boleh ditiadakan adalah Bukan langsung hubungan langsung antara orang orang tua tua sama dengan anak. anaknya. Oke, terima kasih dokter buat waktunya pada hari ini. Sahabat Sutyono, jadi ingat ternyata gadget bukan pengasuh pengganti, tapi adalah teman. Dia adalah tools untuk membantu kita dalam mungkin mengasuh, menjadi seorang parent, menjadi seorang orang tua. Stimulasi terbaik tetap bukanlah layar beresolusi tinggi, gambar yang tajam dan bagus, video yang menarik, tapi stimulasi terbaik adalah waktu yang diberikan orang tua dalam mengasuh anaknya, dalam berinteraksi anaknya. Sebatas bermain bersama, itu sudah memberikan stimulasi yang baik, terutama di 1000 kehidupan pertama. Itu saat waktu-waktu yang tidak bisa diulang itu Tidak bisa ya, tidak digantikan. bisa digantikan lagi. Kalau sudah lewat ya sudah lewat, tidak bisa balik lagi, tidak bisa balik lagi. Semoga para sahabat Sutyono semuanya, terutama yang menjadi orang tua, yang memiliki anak-anak kecil, bisa bisa memanfaatkan waktunya dengan baik, bisa menjadi orang tua yang luar biasa. Terima kasih sudah menyaksikan podcast kesehatan pada hari ini. Terima kasih Dokter Ivan. Sama Sekiranya kita bisa kembali lagi di podcast kesehatan selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.